Presiden dan Wakil Presiden BMST Kalpataru periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Tommy Christopher selaku MC dan moderator yang akan membantu jalannya acara pada sore hari ini. Yang mana selama 1 jam ke depan kita akan menyaksikan adu gengsi, adu pengetahuan, dan adu wawasan dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM ST Kalpataru periode 2022 sampai 2023. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak Ujang Maulana selaku mantan Ketua BEM ST Kalpataru periode 2015 sampai 2016 beserta jajarannya. Bapak Maul, selamat datang Bapak Maul. Lalu yang kedua, selamat datang sama-sama pada Bapak Dendi Febrian selaku mantan Ketua BEM ST Kalpataru periode 2019 sampai 2020 beserta jajarannya. Kembali lagi, saya ucapkan selamat datang Bapak Dendi. Sebelumnya, untuk membuka acara pada sore hari ini, perkenalkan saya untuk mengundang Bapak Sofia selaku BEM ST Kalpataru, Ketua BEM ST Kalpataru aktif, untuk memberikan sambutan kepada para pendukung semuanya untuk membuka acara pada sore hari ini. Untuk Bapak Sofia, silakan. Untuk tempatnya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa pertama-tama yang saya hormati Ketua STY SMM, yang saya hormati Ketua yang saya hormati Nazir, yang saya para dan saya sebutkan satu persatu pun juga mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Tamulah Ketua BEM terdahulu, yaitu ada dan yang saya hormati pula dari paslon 1, paslon 2, dan paslon 3, dan yang saya hormati pula seluruh mahasiswa STY Kalpataru. hidup mahasiswa, Hidup! hidup mahasiswa, Hidup! hidup STY Kalpataru, Hidup! Oke, sudah saya sampaikan, saya Hanya menyampaikan beberapa kata saja. Yang pertama untuk paslon, debat ini bukan ajang kita untuk berdebat. Debat ini dijadikanlah suatu motivasi dan pembelajaran untuk kedepannya. satu Nasihat untuk paslon semua pemimpin itu pemimpin itu bukanlah banyak pengikutnya, tetapi pemimpin itu bagaimana caranya dia bisa menciptakan lebih banyak pemimpin di hari berikutnya. Itu saja yang saya
sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yola mending duduk ke sini. Ya, sambutan yang kedua saya undang Bapak Tasmu Anas selaku perwakilan dari Kabupaten Kalpataru untuk memberikan sambutan dalam acara kampanye unggulan debat calon presiden untuk wakil presiden periode 2022 dan 2023. Bapak Tasmu Anas, silakan. Untuk tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak alumni kita yang sampai tahun 2014 sampai 2022 masih tetap mengikuti kegiatan yang ada di SDA Kalpataru, yaitu Bapak Maul sama Bapak Deden. Ini Bapak benar-benar merasa terbantu terus dari beliau atau dari mereka ini. Kegiatan SDA Kalpataru sering mau ada kegiatan ospek, ada kegiatan wisuda, mereka selalu kita ikut sertakan karena memang benar-benar mereka logo dengan STIA Kalpataru. Terima kasih banyak dan dia sudah bisa hadir pada hari ini. Terus yang saya sayangi yaitu para mahasiswa dan mahasiswi STIA Kalpataru dan sesepuh ada di sini, sesepuh itu teteh katanya sih. Saya panggil cuma teteh aja. Dan yang saya hormati yaitu Bapak Dendi yang memang senantiasa selalu memberikan support kepada SDA Kalpataru. Ya mungkin bukan hanya moral aja, dia mungkin selalu membantu pelaksanaan yang ada di SDA Kalpataru. Dan semua mahasiswa yang berada di SDA Kalpataru, mudah-mudahan dalam acara debat pemilihan Ketua BEM tahun 2022, tahun 2023 secara demokrasi. Artinya semua mahasiswa ikut serta di dalam pemilihan. Begitu juga nanti di dalam debatnya, silakan mahasiswa bertanya apa yang harus mereka lakukan di dalam perdebatan nanti. Kenapa? Karena nanti setelah Anda sudah bertanya dan puas menanyakan dalam perdebatannya, mungkin nanti dia akan bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan di kampus STIA Kalpataru. Nah, untuk itu dalam perdebatan nanti saya mohon untuk para mahasiswa dan mahasiswi antusias di dalam perdebatan ini, tidak hanya diam saja. Kalau bisa mau menanyakan apa yang Anda inginkan, itu mungkin yang perlu harus kita lakukan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Tasmu Anas atas sambutannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, para tokoh utama yang kita tunggu akan kita undang masuk ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Mohon disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pasangan calon nomor 1 sebagai pasangan calon
Sebagai pasangan calon yang pertama, mereka bertujuan untuk menjadikan BEM sebagai benang merah yang menghubungkan mahasiswa dan kampus. Dengan satu-satunya wanita yang maju sebagai calon presiden BEM dan berbekal latar belakang taekwondo dari keduanya, mereka berencana menendang pasangan calon yang lain dengan pengetahuan, kreativitas, dan wawasan mereka. Mari sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah pasangan calon nomor 1, Tuti dan Kami. Selamat datang untuk pasangan calon yang pertama. Kita lanjut pasangan calon yang kedua. Walaupun menjadi penantang termuda dalam segi angkatan, mereka tidak takut untuk bersaing bersama para senior mereka. Memiliki tujuan untuk menerapkan dunia digital dari kampus Kalpataru, mereka dengan berani maju untuk melawan kedua pesaing mereka. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah pasangan calon yang kedua, Aras dan Carmila. Selamat datang untuk pasangan calon yang kedua. Pasangan calon yang ketiga, yang terakhir namun tidak terlupakan. Sebagai pasangan yang sudah malang melintang dalam dunia perfilman SD Kalpataru, kedua paslon memiliki tekad tidak akan pernah putus untuk mencapai tujuan mereka. Dengan berbekal pelajaran dari UKM Mapala SD Kalpataru dari keduanya, mereka berencana untuk menanjaki langkah menuju puncak kepemimpinan dalam organisasi di SD Kalpataru. Yang terakhir, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah paslon nomor 3, Abdul dan Nurul. Ya, selamat datang untuk paslon ketiga. Telah lengkap tokoh utama dari acara kita pada sore hari ini. Pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2, dan pasangan calon nomor 3. Yang mana pada hari ini mereka akan saling berdebat dan saling berkampanye untuk merebutkan suara demi terpilih menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM SD Kalpataru periode 2022 dan 2023. Sebelum kita masuk ke sesi yang utama, saya ingin beralih ke pasangan calon nomor 1 yang mana mereka akan memaparkan kampanye mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti dari Angkatan 40 Manajemen sebagai calon presiden BEM periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Kafif Sabdira dari Angkatan ke-41 jurusan akuntansi. Menyalurkan diri sebagai calon wakil presiden mahasiswa dari nomor urut 1. Dan slogan kami adalah Perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Luar biasa. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor 2, saya persilakan untuk memaparkan slogan mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prof. Julian dari Angkatan Akuntansi 41. Di sini saya mencalonkan menjadi ketua BEM selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Carmila dari Angkatan 41. Saya mencalonkan sebagai wakil ketua dari paslon nomor 2. Slogan kami, terapkan dunia digital, mahasiswa milenial. Ya, luar biasa. Dan yang terakhir, pasangan calon nomor 3, saya beri kesempatan untuk memaparkan slogan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jabar dari Angkatan 40 Manajemen.
yang akan mencalonkan sebagai calon ketua BEM periode 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Supriyati dari Angkatan 40 Akuntansi. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua BEM periode 2022-2023. Untuk jargon di paslon nomor 3 adalah Terus kalau mencoba sampai kamu tidak tahu, cobanya kembali. luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, saya mau tahu para pendukung yang datang pada sore hari ini. Pendukung untuk paslon nomor 1, silakan suaranya. Pendukung untuk paslon nomor 2, silakan suaranya. Untuk paslon nomor 3, silakan. Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang lebih serius, di mana kita akan menguji pengetahuan, wawasan dan kreativitas teman-teman paslon semua di dalam menjawab setiap pertanyaan yang telah kita siapkan. Di dalam sesi yang pertama adalah sesi sesi spontanitas, di mana teman-teman semua akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para audiens. Sebagai ketua BEM, teman-teman para paslon haruslah siap dalam menghadapi masalah dan tantangan yang tiba-tiba datang ke hadapan mereka. Maka dari itu hari ini kita uji seberapa besar spontanitas kreativitas mereka dalam menghadapi masalah-masalah dalam bentuk pertanyaan. Pada sore hari ini saya akan memiliki 3 pertanyaan dari 3 audiens yang akan diberikan pada paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Jadi mulai saat ini silahkan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dan keluhan kepada teman-teman paslon segera disiapkan. Pertama-tama saya akan menghadiahkan sebuah pertanyaan dari audiens kepada paslon nomor 1. Untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya, silakan tunjukkan tangan kalian. Ayo. Ada? Oke, yang di belakang, ibu berbaju putih, coba mic-nya. Oh iya. Gak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke paslon nomor 1. Paslon nomor 1 kan slogannya kan tadi kan ingin menjadi benang merah penyambung antara mahasiswa dan kampus. Misalnya seandainya dari mahasiswa ada yang kasih aspirasi atau berpikir saran gitu ke kampus. Nah, tapi dari kalian juga tuh merasa kalau itu kayak yang tidak mungkin atau bakal ditolak gitu. Nah, terus apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Oh, siapa namanya? Dari kelas berapa? Dari angkatan 40 akuntansi. Oke, tepuk tangan tuh dong bos saudari ini. Oke, bos sudah siap untuk menjawab paslon nomor 1? Dalam sesi ini, setiap paslon akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menjawab. Dan tidak ada sesi debat pada sesi yang pertama ini. Jadi penilaian dalam jawaban mereka saya serahkan kepada para audiens yang hadir pada sore hari. Sudah siap paslon nomor 1? Ya, sebelumnya waktu akan saya mulai dalam kata pertama yang diucapkan oleh paslon nomor 1. Silakan. Izinkan saya menjawab dari paslon nomor urut 1. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apabila aspirasi yang diberikan kemungkinan akan ditolak, apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama, hasil sebuah aspirasi akan kita tampung terlebih dahulu, kemudian untuk dimusyawarahkan apa aspirasi itu bisa berkelanjutan atau tidak. Kemudian di musyawarah itu kita akan melakukan evaluasi untuk mencari aspirasi yang terbaik, aspirasi yang memungkinkan untuk diteruskan kepada pihak kampus atau tidak. Lalu
kami akan berupaya untuk mengajukan kepada pihak kampus apabila aspirasinya memang benar dan dibutuhkan untuk membangun kampus lebih baik, maka kita akan lanjutkan. Tapi jika apa yang dirasa aspirasi itu kurang menurut kita, mungkin tidak akan kita ajukan. Karena mungkin kita di sini mencari sebuah kebenaran. Hal yang benar itu pasti sudah tentu baik, dan hal yang baik belum tentu benar. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih untuk paslon nomor 1. Saya lanjutkan kepada paslon nomor 2. Silakan yang memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Kemungkinan di dalam ruangan ada yang mau memberikan pertanyaan. Tolong panitia dilihat. Ada? Oke, ada. Luar biasa. Ini Kak, bisa Yang mbak-mbak berbaju hitam yang di dalam, tolong keluar Bisa di sini? supaya kita bisa lihat parasnya. enggak sama bisa di sini. Tolong panitia di mic-nya untuk pertanyaan pasangan calon nomor 2. Iya enggak di sini. Buat nomor 3. Nomor 2 dulu, nomor 2 dulu. Coba ya, kalau nggak saya nempel yang lain. Ada yang tanya dan nanya. Ya coba, kalau nggak ada saya kasih kesempatan lagi nggak apa-apa. Nggak ada? Oke, habiskan waktu, silakan lagi Mbak Putri. Luar biasa Mbak Putri. Oh sorry, ada. Kamu mau nanya? Oh oke, dari Eli. Tolong perkenalkan nama dan juga kelasnya, lalu sebutkan pertanyaan untuk paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin dari Angkatan Fakultas Akuntansi. Di sini saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2. Apabila Anda terpilih menjadi ketua dan wakil BEM, jika Anda gagal dalam menjalankan organisasi dengan indikator tidak ada program kerja yang berjalan dan banyak anggota yang mengundurkan diri, dan bentuk tanggung jawab Anda sebagai ketua BEM atau wakil BEM, apa tindakan Anda selanjutnya sebagai untuk menanggung sebagai ketua BEM? Terima kasih. Tepuk tangan buat Eli. Silakan Mbak Hasan, sudah siap langsung dijawab apa mau dikasih waktu dulu? Oke, silakan berdiri. Jawaban dari paslon nomor 2 akan saya beri waktu selama 3 menit. Waktu akan dimulai dalam kata pertama dijawabkan oleh penjawab. Silakan. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan kakak. Pertanyaan yang baik dan yang bagus yang telah dilontarkan kepada saya. Sebelum itu terjadi, kalau saya terpilih menjadi ketua BEM, maka sebelum itu terjadi, saya akan mengambil tindakan untuk mengatur anggota tersebut yang ingin masuk ke BEM. Saya akan menciptakan screening untuk anggota yang ingin masuk. Jadi saya men-screening satu persatu apa tujuan mereka bergabung kepada BEM. Apakah hanya untuk mencari ketenaran atau ingin memberikan aspirasi kepada kampus dan membantu BEM lebih baik lagi. Jikalau program kerja saya tidak dapat berjalan dengan baik dan banyak anggota yang mengundurkan diri, maka saya akan menanyakan tersebut kepada anggota. Kenapa dia ingin keluar? Jikalau tidak bisa, maka itu adalah sebuah kegagalan dari saya dan saya akan mengundurkan diri. Iya, saya akan mengundurkan diri dikarenakan saya gagal dari step pertama. Karena seperti yang saya bilang, saya ingin screening anggota di awal. Jikalau saya tidak bisa memilih anggota yang bagus, berarti saya bukan pimpinan yang bagus dan bijak. Terima kasih. Sebuah jawaban yang sangat berani dari paslon nomor 2. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat paslon nomor 2. Oke, yang terakhir pertanyaan untuk paslon nomor 3. Silakan Mbak berbaju hitam keluar. Ayo, baju kita.
Tolong nama dan juga kelasnya silakan. Silakan duduk. Perkenalan dulu ya. Iya, boleh. Kelas dan nama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eko Silwahyuni dari Angkatan 41 Akuntansi. Bagaimana jika terdapat permasalahan kesalahpahaman antar ketua dan anggotanya dalam melaksanakan program-programnya? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan pelanggan jawab masih nomor 3. Luar biasa. Jawaban akan diberikan waktu selama 3 menit. Waktu akan dimulai dalam kata pertama dicatat oleh penjawab. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada paslon nomor 3. Sebelum itu, erat kaitannya dengan visi yang kami cantumkan pada misi yang nomor 1, yaitu etis dan profesional. Setiap organisasi tidak akan baik-baik saja apabila tidak ada konflik di dalamnya. Adapun konflik yang terjadi di dalamnya, sebuah organisasi tidak bisa berkembang apabila konflik itu tidak ditangani dengan serius atau tidak ditanggapi dengan secara bertahap sampai selesai. Intinya, ketika ada permasalahan, itu hal yang sangat wajar. Begitu. Itu akan kami proses secepat mungkin sampai selesai begitu. Ketika pun sudah selesai, saya harapkan nantinya ketika memimpin adalah permasalahan kembali begitu teman-teman. Luar biasa. Oh, ada tambahan dari Ibu Wakilnya, silakan Ibu Wakil. Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan jawaban sedikit ya. Sebagai organisasi itu kan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk mencapai tujuan bersama itu kita harus menyatukan berbagai kepala nih untuk bisa berjalan bersama-sama mencapai tujuan itu tersebut. Di suatu organisasi itu nggak mungkin nggak ada masalah, ya nggak? Pasti ada masalah. Tapi gimana caranya? Dari berbagai kepala itu kita harus tetap dapat jawaban gitu. Jadi intinya adalah walaupun ada masalah kita tetap harus jalan sama-sama. Sekian dari saya. Luar biasa. Salah satu jawaban yang terbilang lengkap dari pasangan calon nomor 3. Terima kasih, itu akhir sesi yang pertama. Sekali lagi tepuk tangan untuk paslon yang ada di depan kalian. Sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan kedua, saya ingin sebagai MC dan moderator, saya ingin mengapresiasi untuk para anggota BEM, apalagi yang lebih aktif pada periode hari ini, bahwasanya dalam sejarah Kalpataru untuk pertama kalinya dalam bursa pemilihan ketua dan wakil ketua BEM terdapat calon wanita yang maju sebagai ketua dan wakil ketua BEM. Dalam sejarah Kalpataru ini adalah sebuah prestasi di mana terciptanya sebuah emansipasi dalam organisasi, terutama dalam organisasi BEM SD Kalpataru. Baik, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan yang kedua. Di dalam sesi pertanyaan kedua, kita masuk ke sesi debat. Adapun aturannya akan saya bacakan. Setiap paslon akan diberi pertanyaan oleh saya. Dan pertanyaan pertama akan dijawab oleh kandidat paslon nomor 1 selama 3 menit. Dan akan disanggah atau ditanggapi oleh para pasangan calon kedua dan ketiga. Begitupun seterusnya dan paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Setelah paslon nomor 2 dan paslon nomor 3 memberikan tanggapan, paslon nomor 1 akan diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2 dan nomor 3. Mengerti? Para paslon? Oke, siap? Coba tepuk tangannya. Oke. Untuk paslon yang pertama, sangat baik. Yang pertama diawali oleh nomor 1.
Pertanyaan untuk paslon yang pertama. Sebagai informasi, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dikumpulkan oleh para panitia yang sudah dikumpulkan dari setiap mahasiswa aktif yang berada di SDN Kalpataru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di tangan saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili keluh kesah dan juga apa yang diingin tahu oleh para mahasiswa SDN Kalpataru sekarang. Untuk paslon nomor 1, pertanyaan yang pertama. Program kerja merupakan suatu proyek yang terikat jangka waktu, baik itu mingguan, bulanan maupun tahunan. Jika program kerja tersebut terlaksana dengan baik sebagai seorang pemimpin, langkah apa yang akan diambil? Saya jelas? Langsung jawab atau tidak siap? Oke. Kita beri waktu untuk paslon nomor 1. Satu-satunya ketua BEM yang maju sebagai satu-satunya ketua BEM wanita yang maju dalam bursa pemilihan BEM SD Kalpataru periode 2023. Siap, Ibu Tuti? Oke. Jawaban akan saya berikan waktu selama 3 menit. Waktu akan saya jalankan setelah kata pertama yang diucapkan oleh penjawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya kepada panitia. Izinkan saya menjawab dari paslon nomor 1. Seandainya program kerja yang telah disusun tidak bisa terlaksana, bagaimana tanggapan kami sebagai pemimpin? Yang pertama, kami akan melakukan analisis ulang dan melihat kesempatan apa yang ada untuk mencapai tujuan kami. Dan yang kedua, kami akan mencari alternatif proker lain sebagai proker pengganti, tentunya dengan kesepakatan anggota. Saya hanya menambahkan sedikit, yang namanya kita ingin menjalankan suatu program kerja, pasti ada yang bakal berjalan, ada yang tidak. Dan opsi kami yang kedua itu adalah opsi yang paling terakhir. Jika seandainya kita nggak melihat peluang sama sekali nih dari supaya program kerja kita itu berjalan, akhirnya kami bisa menggantinya dengan program kerja yang sesuai dengan visi kami, yaitu ya sesuai untuk menggapai visi kami tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pasangan calon nomor 2 untuk memberi tanggapan. Waktu, silakan. Tanggapannya pasangan calon nomor 2. Perihal menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 1, menurut saya nomor 1 telah menjawab dengan baik dan benar, bahkan memberikan opsi kedua jikalau program kerja mereka tidak dapat berjalan sesuai apa yang direncanakan demi menggapai visi dan misi depannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pasangan calon nomor 3, apakah setuju dengan pasangan calon nomor 1 atau ada sanggahan? Silakan pasangan calon nomor 3. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan saya atau paslon sudah untuk memberikan tanggapan kepada jawaban paslon nomor 1. Yang seharusnya program kerja yang disusun di dalam internal organisasi dan itu harus disetujui dengan komitmen yang sangat tinggi oleh seluruh anggota organisasi BEM. Program kerja itu harus dipersiapkan dengan baik, dengan matang sedari awal. Jikalaupun program kerja itu tidak terlaksana, jangan dihapus, teman-teman. Itu jangan dihapus. Sebisa mungkin paling nantinya maksimal tidak terlaksana itu adalah disimpan untuk dilaksanakan di periode selanjutnya, atau untuk pelaksanaan itu sebisa mungkin paling minimal itu diundur atau dipundurkan, supaya terlaksana dengan struktur yang sudah tercantum di program kerja tersebut. Ya, Terima kasih. Oke. Untuk menanggapi tanggapan pasangan calon nomor 3, silakan pasangan calon nomor 1 memberikan aspirasinya. Terima kasih atas tanggapannya dari paslon 3. Izinkan saya menyanggah.
memang betul dan benar proker yang tidak terlaksana bisa disimpan untuk proker tahun depannya. Tetapi bagaimanapun namanya sebuah proses, kita tuh hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya, maka dari itu untuk proker yang ada yang bisa kita kelola, maka kita harus maju terus. Yang kemungkinan bisa kita gapai proker itu. Tetapi apabila proker itu harus tertunda, kita bisa simpan baik-baik untuk tahun depan, untuk anggota untuk kepengurusan berikutnya agar program itu tidak hilang. Terima kasih. Luar biasa, ketua BEM yang sangat ofensif bisa kita lihat ya. Terima kasih. Itu sesi pertanyaan kedua untuk paslon nomor 1. Untuk sesi pertanyaan untuk paslon nomor 2 akan saya bacakan. Mohon paslon nomor 1 dan nomor 3 menyimak dan juga memberikan sanggahan atau pendapat mereka apabila setuju ataupun setuju. Pertanyaan untuk paslon nomor 2. Untuk menciptakan acara yang hebat, tentunya kita membutuhkan kinerja solidaritas anggota organisasi yang kuat. Banyak orang tertarik ikut organisasi khususnya BEM, tapi banyak juga bermasalah dengan waktu yang terkadang mulai dan selesai terlalu malam, khususnya untuk perempuan, dan akhirnya tidak ikut rapat atau pertemuan lainnya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan, sehingga masalah ini dapat mengurangi kinerja dan keefektivitasan BEM dalam menjalankan kegiatan. Jika Anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden BEM, bagaimana cara Anda mengatasi masalah waktu? Mengingat ini selalu terjadi di masa jabatan BEM-BEM pada terdahulu. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan dari internal BEM ya. Untuk pasal nomor 2, apakah langsung siap menjawab? Waktu menjawab selama 3 menit. Waktu akan dimulai dalam kata pertama yang diucapkan oleh para penjawab. Silakan. Terima kasih pertanyaannya menanggapi waktu yang tidak bisa dihadiri oleh para anggota. Untuk sebelum itu terjadi, saya telah bilang untuk melakukan screening. Screening ini seperti CV untuk kita melamar kerja untuk para anggota yang akan masuk BEM. Kalau saya terpilih menjadi ketuanya. Di sini itu kan akan tertulis apa tujuannya. Jikalau mereka memang tidak bisa dari awal meluangkan waktu dari pekerjaan, perusahaan, bekerja yang terikat oleh waktu, mungkin akan diberikan 2 opsi. Opsi pertama, jikalau pekerjaan itu sangat penting, maka tidak apa-apa, masih ada anggota yang lain. Opsi kedua, jikalau dari awal hingga akhir dia tidak bisa, maka saya akan mengganti anggota tersebut. Kalau anggotanya banyak, seperti misalnya contohnya 50, namun yang datang saat rapat atau ingin mengadakan acara hanya 20, maka 30 itu apakah layak untuk dipertahankan dalam suatu organisasi? Sedikit tambahan, jadi kalau soal waktu itu, ini kan udah sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita emang menyalonkan sebagai anggota BEM, berarti kita juga harus berani nanggung resiko kalau pulang malam. Cuma ini kan kayak sesuai kesepakatan kita bersama. Semisal mungkin kalau acaranya penting-penting banget, baru kayak agak pulang lama. Semisal kalau acaranya ya kayak nggak terlalu penting, maksudnya kita nggak bakalan sampai malam gitu, nggak bakalan kayak setiap malam juga. Makanya acara pentingnya jangan, maksudnya acaranya kan nggak semuanya penting, jadi yang penting-penting baru pulang malam, tapi nggak malam-malam banget ya. Sekian. Terima kasih paslon nomor 2. Silakan, saya beri waktu untuk paslon nomor 1 yang pertama menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Ibu Tuti mungkin silakan jawab. Saya akan menyangga, izinkan saya menyangga dari paslon nomor 1. Terkait pertanyaan, yang menjadi tanggapan saya adalah sebuah organisasi itu berjalan dan harus banyak anggota ya. Dan menurut saya tentang waktu itu sudah menjadi komitmen di awal. Kalau kita ingin berorganisasi, kita harus mengambil semua risiko.
Contohnya ketika pulang malam, saya adalah hasil dari pulang malam itu di BEM dan saya masih berdiri di sini. Karena semua tergantung dari apa? Semua tergantung dari komitmen diri dan tergantung dari tanggung jawab diri kita terhadap organisasi itu tersendiri. Cukup dari saya, terima kasih. Paslon nomor 1 pertanyaannya tolong. Selanjutnya untuk paslon nomor 3 silakan diberikan sanggahan kepada Saudara Abdul. Untuk tempatnya saya persilakan selama 3 menit. Silakan. Oke, sebenarnya saya tidak akan memberikan sanggahan kepada jawaban atas paslon nomor 2, tapi saya lebih menjawab ke pertanyaan tersebut. Oke. Pertama-tama, saya akan memposisikan BEM di struktur nomor 3. Pertama, struktur nomor pertama itu adalah pekerjaan. Kita semua sudah tahu bahwa kampus ini adalah kampus yang minoritas itu seorang pekerja, karyawan, yang dimana waktunya itu terbatas. Jadi kita memaklumi masalah waktu. Yang kedua adalah kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga itu lebih penting daripada loyalitas sama kualitas BEM. Begitu. Nomor 3, kita akan memposisikan BEM di struktur nomor 3 dalam kehidupan. Ketika ada anggota baru masuk ke dalam internal organisasi BEM, kita akan berusaha memasukkan bahwa organisasi BEM berada di struktur nomor 3 yang harus kalian jadikan sebuah kewajiban. Dan untuk memastikan setiap mahasiswa yang ingin masuk ke internal BEM itu akan kami terapkan 2 kata, yaitu loyalitas sama kualitas. Untuk menjalankan sebuah acara, setiap orang dalam organisasi itu tidak memerlukan orang banyak. Yang terpenting kualitas sama loyalitas. Sebuah acara tidak akan berhenti. Jangan sampai berhenti karena kekurangan orang, begitu. Semuanya kalau sebuah acara berpatokan kepada jumlah orang yang hadir, semua acara bisa selesai dan tidak akan terlaksana dengan baik. Sekian. Luar biasa. Bapak Abdul Nurul. Untuk pasangan calon nomor 2, silakan menanggapi sanggahan dari kedua pasangan calon. Bapak silakan. Izinkan saya menanggapi sanggahan dari paslon 1 dan paslon 2. Paslon 3, maaf. Jawaban yang diberikan dari paslon 1 dan paslon 3 itu semuanya memang ada di dalam visi dan misi kami, dan saya tidak memberikan sanggahan lebih lanjut karena saya juga setuju. Terima kasih. Luar biasa. Ulang ke paslon nomor 2. Oke, yang terakhir pasangan calon nomor 3. Saya akan berikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 3 dan silakan pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 menyimak untuk memberikan sanggahan ataupun tanggapan dari jawaban pasangan calon nomor 3. Pasangan calon nomor 3, pertanyaan. Sebagai ketua dan wakil ketua BEM, kalian pasti memiliki acara-acara yang akan atau program kerja yang akan kalian jalankan. Jika kalian terpilih, program kerja apa yang akan ada pertama kali jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM, dan tolong jelaskan. Silakan untuk Bapak Abdul menjawab pertanyaan dalam waktu 3 menit, dan waktu akan saya mulai dalam kata pertama diucapkan oleh Bapak Abdul. Silakan. Ya, terima kasih untuk kata panitia yang memberikan jawaban saya singkat sekali. Acara pertama yang akan saya lakukan adalah yang intinya akan membangun nama baik STI Kalpataru, termasuk setiap unsur yang ada di dalam ruang lingkup STI Kalpataru lebih maju lagi. Jawaban yang singkat, padat. Oh, maaf, Ibu Nurul silakan ingin menambahkan. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sekedar menambahkan aja ya ini mah. Saya sebelumnya sudah pernah berada di BEM sebagai dari divisi hubungan luar kampus. Pelajaran yang sudah saya ambil saat itu adalah saya ingin memperkenalkan lebih luas kampus kita STI Kalpataru dengan pertama kita ikut seminar keluar, lanjut kita mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus yang bergabung dengan kampus-kampus lain. Itu langkah awalnya ya dari saya. Sekian, terima kasih. Untuk Ibu Nurul, silakan untuk pasangan calon nomor 1 sudah siap memberikan tanggapan. Silakan, terlihat sekali wajah dari Ibu Tuti sangat menggebu-gebu untuk memberikan tanggapan kepada paslon nomor 3. Silakan, Tuti. Berdiri. Iya, ya lupa. Oke, izinkan saya menambahkan. Program yang pertama yang akan Bapak Abdul bawa adalah membangun nama baik untuk STI Kalpataru. Dan yang kedua, Ibu Nurul menambahkan akan memperkenalkan lebih luas STI Kalpataru ke luar dengan mengadakan seminar. Menurut saya, langkah pertama yang penting adalah memperkuat internal, bukan? Dan membentuk internal yang kokoh. Itu yang pertama yang harus dilakukan menurut saya. Terima kasih. Luar biasa, kembali tanggapan yang sangat ofensif dari Ibu Tuti. Silakan kepada paslon nomor 2 memberikan tanggapan kepada jawaban dari paslon nomor 3. Siap? Oke, silakan Ibu Karna memberikan jawaban. Saya dari paslon nomor 2. Tadi kan yang utama kan yang disebutkan. Terus untuk pengumpulan anggota-anggota BEM-nya kapan? Kalau itu yang pertama dulu. Maksudnya kan pasti kita kalau mau bikin acara-acara kayak gitu kan harus dari anggota, butuh anggota gitu. Jadi kapan mau ngambil anggota apa sih? Kayak bikin kumpulan buat anak anggotanya. Oke. Ya, jadi kesempatan untuk pasangan calon nomor 2, pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat bagi para ketua dan wakil ketua BEM dalam mengumpulkan anggota yang akan terlibat dalam program kerja ataupun acara yang akan kalian jalankan? Sudah ada tanggapannya untuk yang bertanya tadi? Oke. Saya akan menjawab adalah Ibu Nurul untuk silakan. Meluruskan dari pertanyaan awal adalah acara ya. Karena pertanyaan awal adalah acara. Nah, acaranya yang saya pertama ini lakukan adalah mengenalkan kampus STI Kalpataru dengan mengikuti seminar keluar. Nah, kalau misalkan merekrut, itu namanya merekrut ya, merekrut anggota itu bukan sebuah acara, melainkan itu emang sudah waktunya gitu. Jadi setelah kita terpilih, akan segera kita memilih anggota yang pantas berada di BEM STI Kalpataru. Ya, tadi juga sebenarnya sangat bagus apa yang dilakukan sama sahabatnya saya. Pertama, saya akan menanggapi dari sanggahan paslon nomor 1. Sebenarnya itu keluar dari konteks pertanyaan dari panitia. Yang ditanyakan dari panitia itu adalah acara apa yang akan kalian lakukan untuk organisasi BEM. Yang saya jelaskan adalah acara itu yang intinya akan membangun organisasi BEM serta nama baik STI Kalpataru menjadi lebih baik lagi. Yang menjadi sanggahan saudara Tuti tadi itu adalah sebagian rincian kecil yang saya ungkapkan. Yang saya ungkapkan itu adalah skala besarnya yang mencakup keseluruhan hal tersebut. Terima kasih. Luar biasa. Kita sampai ke penghujung acara, makin panas dari ketiga pasangan calon. Jawaban-jawabannya sangat-sangat luar biasa.
jawabannya. Sip. Oke. Mungkin karena jawaban yang sangat pas dari pasangan calon nomor 3, pasangan calon nomor 1 ingin memberikan sanggahan. Habis saya kembalikan ke panitia, apakah bisa dikasih waktu untuk sanggahan depan? Dari panitia, bisa saya kasih sanggahan untuk pasangan calon nomor 1, Mafia? Oke. Untuk pasangan calon nomor 1, silakan buka kembali sanggahannya. Nah, kita akan lihat pertarungan di antara 3 pasangan calon yang sebenarnya. Gimana mungkin sudah mulai batas untuk saling menduga. Silakan Ibu Tuti. Juga saya mau menambah pertanyaan yang sebelumnya saya dengarkan. Menurut Kakak Abdul, pertanyaan itu dulu, dan pertanyaan saya kurang tepat karena ditanya acara. Tetapi menurut saya, pertanyaan tadi adalah mengadu kepada program kerja apa yang akan dilakukan pertama akan dilakukan tahun 3. Dan menurut saya, proker adalah sebuah realisasi visi misi. Sedangkan visi yang ada di program pacar nomor 3 menciptakan internal organisasi BEM yang kritis dan profesional. Berarti harusnya mereka kenal yang kuat terlebih dahulu untuk menuju program kerja pertama mereka. Terima kasih. Yang sangat siap dari pasangan calon nomor 1. Tambahan? Atau mau langsung ke pasangan calon nomor 3 untuk menjawab? Oke. Sekarang pasangan calon nomor 3 ingin melawan sanggahan dari pasangan calon nomor 1. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ibu Nurul. Kita lihat pertarungan antara wanita dan wanita ya. Silakan Ibu Nurul. Maaf, saya yang lanjutkan. Ya. Untuk menciptakan internal organisasi yang kuat, itu harus melakukan rekrutmen dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan rekrutmen dengan baik, yaitu tadi loyalitas dan kualitas yang kami pentingkan. Karena menurut saya apa yang saya ungkapkan tadi memang jika dibandingkan dengan apa yang dituangkan, apa yang diungkapkan dengan saudara itu, menurut saya ruang lingkup yang sudah tercantumkan dengan apa yang saya ungkapkan pada awal pertanyaan yang diungkapkan sama panitia cukup dulu. Oke, ini sanggahan terakhir dari pasangan calon nomor 2 dan mungkin jawaban terakhir untuk sebagai penutup sesi kedua ini. Silakan Pak Fawas memberikan sanggahannya. Izinkan saya menyanggah dari jawaban Bapak Abdul. Pertanyaannya adalah proker dan pertanyaan Bu Tuti adalah acara apa yang pertama kali akan Anda lakukan. Nah, proker Anda ingin memperkenalkan keluar. Langsung disanggah lagi sama Bu Tuti, harusnya internal terlebih dahulu. Saya setuju dengan Ibu Tuti, harusnya kita melakukan menguatkan internal lebih dalam. Namun Bapak Abdul menyanggah itu telah dijawab dari pertanyaan panitia yang pertama. Yang ingin saya sampaikan, kenapa Bapak Abdul tidak menyampaikan kembali apa yang Bapak Abdul sampaikan, namun Bapak Abdul malah tidak menyampaikan apa yang telah disampaikan. Alangkah lebih baiknya menyampaikan 2 kali agar audiens dan para paslon mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Bertubi-tubi serangan diterima oleh paslon nomor 3. Kita lihat pertahanan apa yang akan diberikan oleh pasangan calon nomor 3. Silakan Bapak Abdul disanggah pendapat dari pasangan calon nomor 2. Oke, baik, terima kasih atas sanggahannya yang saudara paslon nomor 2. Oke, mungkin di sini, mungkin sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci. Kenapa? Oke, saya ulangi ya. Sebenarnya dalam menanggapi sanggahan paslon nomor 1, saya sudah mengulangi lagi apa yang saya katakan. Pertama, saya mohon dengarkan dengan lebih baik. Saya akan
membuat sebuah acara yang intinya akan membangun SDIE Kalpataru serta organisasi BEM menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya katakan pertama. Begitu. Saya kira lebih tinggi. Contohnya, kita melakukan perekrutan. Ketika kita melakukan perekrutan itu, sudah otomatis tercantum dalam apa yang saya ungkapkan. Dan saya tegaskan lagi, apa yang saya ungkapkan pada jawaban saya pertama kali itu adalah secara globalnya. Yang artinya apa? Ketika apa yang menjadi sanggahan teman-teman paslon 1 sama paslon nomor 2 itu akan otomatis kami laksanakan, tidak akan kami hilangkan, teman-teman. Tenang saja, cukup sekian. Kembali Ibu Nurul ingin mempertahankan pendapatnya, silakan Ibu Nurul. Sangat intens ya. Saya mau nambahin, kalau rekrutmen itu merupakan prosedur dari pemilihan anggota dan anggota-anggota BEM ini, bukan sebuah acara. Nah, acara yang pertama, kembali lagi, yang pertama saya ingin lebih memperkenalkan kampus SDIE Kalpataru. Gitu. Ingat ya, rekrutmen itu merupakan prosedur, bukan acara. Ya, terima kasih. Luar biasa. Sebuah pertarungan penutup yang benar-benar sangat siap dan direncanakan dengan baik oleh para paslon yang ada di depan kalian. Dan pernyataan dari Ibu Nurul sesi pertanyaan kita kedua pada acara sore hari ini. Sebelum saya tutup, perlu diketahui bahwa di dalam debat pemilihan Ketua BEM SDIE Kalpataru, kita perlu memiliki rangkuman tentang apa yang sudah dilakukan oleh pasangan calon yang ada di depan kalian. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa kami mengadakan para panelis yang akan menilai kinerja dan juga pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para paslon. Maka itu akan saya undang panelis kita, Bapak Ujang Maulana selaku Ketua BEM periode 2015-2016 untuk memberikan rangkuman acara debat pada sore hari ini. Silakan Bapak Ujang Maulana, oleh tempatnya saya persilahkan. Kalpataru nomor 1, presidenku nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atau mungkin pembawa acara yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan rangkuman sebagai tamu undangan yang secara spontanitas diberikan kesempatan untuk memberikan rangkuman. Jadi tidak dalam segi acara nih, ini hanya sebuah spontanitas ketika kita mengadakan debat acara pada kesempatan sore hari ini. Oke, buat teman-teman semua, bisa disaksikan tadi adalah perkenalan kampanye atau mungkin debat dari masing-masing calon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Secara rangkuman, keseluruhan itu sudah menjadi nilai positif ketika akan dipilih oleh sama teman-teman. Yang paling pertama, semua mempunyai keunggulan yang bisa menjadi sebuah wadah badan eksekutif mahasiswa periode 2022 sampai 2023. Yang pertama, paslon pertama, dari tadi kita saksikan secara pemikiran itu menjadi sebuah nilai jual yang sangat tinggi ketika pertanyaan-pertanyaan dari para panitia atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dari audiens bisa menyelesaikan secara teratur. Paslon nomor 2, santai, bijak, dan bisa membawahi ketika ada sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, bawaannya santai. Walaupun emang tidak terlalu fight atau tidak terlalu kritis, tapi bawaannya santai. Dan yang ketiga, ketika dalam sebuah acara atau mungkin dalam sebuah kepanitiaan atau mungkin dalam sebuah kegiatan ada yang dinamakan counter attack, serang balik, atau mungkin isu-isu eksternal internal yang menghadapi BEM 2022 ini. Nah, paslon nomor 3 ini mempunyai sebuah pertahanan yang kokoh untuk melawan atau mungkin menangkis isu-isu eksternal maupun internal yang terjadi
nanti di kemudian hari. Jadi semua paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Sekarang, di teman-teman semua bisa menyaksikan tata cara mental, penyampaian, atau mungkin gestur ketika menyampaikan sebuah statement atau mungkin sanggahan-sanggahan yang diberikan oleh panitia, bisa menilai sebuah kualitas dan kredibilitas para calon presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STI Kalpataru. Maka dari itu, semua mempunyai hak prerogatif untuk menilai mana yang baik menurut teman-teman semua. Jangan mendengarkan apa yang menjadi sebuah bisikan dari samping kanan kiri, tapi kita bisa menyaksikan apa yang telah disampaikan dari masing-masing paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itu aja mungkin untuk rangkuman pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Maulana. Sebelum saya tutup, ada istilah dalam sepak bola namanya cek ombak. Jadi untuk teman-teman semua, para pendukung, untuk pasangan calon nomor 1, mana semangatnya? Untuk pasangan calon nomor 2, mana semangatnya? Untuk pasangan calon nomor 3, mana semangatnya? Ya, terima kasih. Bersama-sama kalian saksikan persaingan yang begitu panas dari 3 pasangan calon. Pertarungan mereka akan dilakukan dalam perebutan suara yang akan mencapai puncaknya pada hari Rabu minggu depan. Ya, teman-teman memiliki, seperti yang Bang Olga memiliki hak prerogatif untuk memilih sampai batas waktu tertentukan, yaitu malam Rabu, betul ya? Rabu tanggal pemilihan akan dibuka secara online di jam 6 sampai nanti di jam 12 di hari Rabu. Jadi pemilihan atau pemungutan suara akan dibuka dari jam 6 hari ini sampai jam 12 siang hari Rabu minggu depan. Dan untuk teman-teman semua, silahkan memilih pasangan calon yang menurut kalian baik untuk memimpin para mahasiswa menuju jalan yang lebih sukses lagi untuk kampus ST Kalpataru. Dan dengan ini maka berakhir sudah rangkaian acara kampanye umum dan debat calon presiden dan wakil presiden ST Kalpataru periode 2022-2023. Terima kasih untuk para staf, mahasiswa, dan juga alumni yang sudah hadir. Akhir kata, bagi para mahasiswa, silahkan memilih dengan objektif, bukan subjektif. Gunakan hak pilih Anda untuk Kalpataru yang lebih baik. Saya Tommy Christopher, wakil panitia yang bertugas undur diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk para paslon dan dipimpin oleh Bapak Pian juga Pak Ciper untuk melakukan seksi foto ditemani oleh Cek. Sebelum itu saya ingin perkenalkan ketua panitia dari acara pemilihan pada periode tahun ini, yaitu mahasiswa bernama Ibu Lia. Akan tim dokumentasi di foto Bapak Tasmuanas, boleh foto Bapak Tasmuanas? Buat teman-teman yang mau mengabadikan momen langka ini, silahkan. Yang mau dibikin story, mau tolong bergabung, tenang. Tolong panitia angkat meja, panitia. Meja. Panitia, aku. Hadir. Angkat meja. Ada foto. Bapak Tasmuanas atau Pak Mukori silahkan bergabung dengan kami untuk melakukan seksi foto. Ya, ini adalah momen langka di mana para BEM aktif
para alumni dan para calon presiden dan wakil presiden Universitas Kalpataru berkumpul dan melakukan dokumentasi untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Silakan, siapa yang mau foto? Oke. Abah-abah dari tukang foto silakan. Mana nih? 1, 3, 2, 1. Jauh banget ya? STY Kalpataru. STY Kalpataru. Tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk para mahasiswa yang